atas nama Suherman Syam beserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor PPG 2015031721715 NIM PPG 23901495115. Dengan ini saya mengadakan ujian pelajar UKIN di lokasi SMP Ad-Darain Makassar dengan materi aritmetika sosial. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam proses pembelajaran kita, dan insya Allah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya mau memeriksa dulu apakah sudah siap belajar. Coba berdiri semua. Berdiri semua. Ya, silakan dilihat kerapiannya. Periksa. Gimana? Cukup? Oke, silakan duduk. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sebagai orang yang beriman, dan alhamdulillah kita di sini muslim semua ya. Semua. Jadi saya minta satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, setelah kita berdoa, saya cek kehadirannya dulu ya. Oke. Abu Zar Al-Ghifari sakit. Ahmad Fatahillah, Alif Fatur Rahman, Habibur Rahman, Ibrahim, Ihsan, Mama Aidil, Mama Alif, Akil, Fadil Ramadan, Fauzan, Fikri, Khairul, Irfan, Khairil Azan, Rehan, Rangga, Rifki, Rizky, Safar, Muhammad Faisal, Sakli. Oke, hadir semuanya. Oke, kita lanjut ke materi kita, aritmetika sosial untung rugi. Jadi di kehidupan sehari-hari kita, ketika kita berbicara untung rugi, itu adalah hal yang sudah kita sering jumpai. Dan di aritmetika sosial itu kita akan membahas jual beli. Nah, saya rasa kalian semua pernah melakukan hal tersebut, yaitu jual beli. Betul tidak? Betul. Nah, sudah melakukan jual beli. Paling tidak di kantin sekolah. Betul? Ya, semua pernah belanja di kantin sekolah ya? Ya, oke. Nah, di sini kita akan lanjut membahas untung rugi. Begitu juga di pasar-pasar sering kita lihat, pasar, di toko, swalayan atau minimarket, supermarket seperti di Indomaret ya, yang paling dekat di sekolah. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui untuk apa sih kita belajar aritmetika sosial, untuk apa sih kita belajar materi untung dan rugi. Nah, ini perhatikan di layar. Kompetensi dasar, ada dua kompetensi dasar, yaitu 39 dan 49.
Nah, yang pertama ini mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial. Jadi pertama kita tahu dulu apa itu aritmetika sosial, apa itu dikatakan rugi, apa itu dikatakan untung, bagaimana persentasenya dan seterusnya. Begitu juga bunga, bruto, netto. Kemudian yang berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial, Jadi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal. Nah, siapa tahu di antara kalian ada nanti yang akan jadi pengusaha. Ada yang mau jadi pengusaha? Ada? Coba angkat tangan yang mau jadi pengusaha. Nah, luar biasa. Tuh? Berikan kita tepuk tangan dulu untuk yang mau jadi pengusaha. Jadi yang khusus yang mau jadi pengusaha, pelajari baik-baik ini supaya kalian nanti tidak rugi. Namanya orang berusaha pasti membutuhkan keuntungan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik kalian mampu atau dapat menyelesaikan masalah nyata berhubungan dengan penjualan, pembelian, untung dan rugi. Oke, bisa dipahami? Jadi untuk lebih jelasnya kita akan melihat video tampilan di layar yang memperlihatkan menunjukkan permasalahan di kehidupan nyata. Oke? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariki, penjual buah di kota cantik Palangkaraya. Hari ini saya akan belanja buah-buahan untuk stok di toko buah saya. Mohon disimak. Halo Pak Ahmad, saya kemarin ingin membeli buah mangga dan jeruk. Berapa harga untuk per 1 kilogramnya Pak? Tenang Pak, untuk Pak Ariki saya kasih harga spesial monggo 15.000 dan jeruk 10.000. Saya pesan 30 kg mangga dan 40 kg jeruk. Baik Pak, saya siapkan dulu buahnya. Ayo silakan. Buah mangga cuma 20.000 per kilogram. Buah jeruk 15.000 per kilogram. Ayo silakan. Buah mangga cuma 20.000 per kilogram. Buah jeruk, walah, hari mulai pekan tapi ini daganganku belum habis. Masih ada buah mangga 10 kg lagi. Daripada nanti busuk, buah mangga yang sisa 10 kg ini saya jual sesuai harga modal saja deh. Ayo silakan, buah mangganya dijamin semuanya sepol. Hore! Akhirnya daganganku habis terjual. Untuk semuanya, mohon bantuannya hitungkan berapa modal dan hasil penjualan saya. Untung atau rugi saya? Berapa keuntungan atau kerugian saya? Dan berapa persentasenya? Terima kasih untuk bantuan kalian semuanya. Oke, pertanyaannya siapa lagi namanya? Pak Arigi. Apa pertanyaan Pak Arigi, dia minta bantuan? Coba siapa yang bisa tangkap? Hah? Apakah dia rugi atau untung? Iya toh? Ya, oke. Jadi setelah ini kita akan berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam bentuk LKPD. Oke, silakan berkelompok masing-masing di kelompoknya. Setelah itu saya akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Sebelum mengerjakan, tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Selanjutnya, tulis nama anggota kelompok kalian. Setelah itu, baca petunjuk pengerjaan LKPD.
Ada ya di sebelah yang warna orange itu ya. Nah, dibaca itu. Setelah itu Bismillah, kerjakan dengan secara berkelompok, diskusi di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, ketika ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan kepada guru. Paham? Paham. Oke. Silakan. Bismillah. Seorang penjual buah pasar. Ini kan dulu modalnya. Berapa dia pilih? 15 berapa? Berapa kilo dia pilih? 30. Berapa per kilo? Sisa 15.000 per kilo. Berarti itulah modalnya. Berapa modalnya, berapa hasil penjualannya, maka dia kalau 10.000 berapa namanya? Kalau 10.000 3. Kalau ini iya. Nah, ini kan ini modalnya kan mana yang pertama kan? Ini kan modalnya. Berarti modal dari mangga tambah dengan jeruk. Itulah modal awal. Penjualan mangga normal. Nah, coba lihat di bacaannya. Ada berapa mangga dia beli? 30 kilogram. 30 kilogram. Dan 30 kilogram itu ada yang dijual modal berapa kilo? Dijual 10 kilo. Berarti yang dijual normal itu sisa berapa? Sisa 20. Berarti di sini 20 dikali berapa? 10. Berapa harga jualnya? Berarti 20 kilo dikali 10. Kan begitu ya. Biasa penjual itu menjual dan belum habis dagangannya, ya sudah mau pulang, biasa dijual, istilahnya biasa jual rugi saja, betul tidak? Atau jual sesuai modal saja, betul tidak? Begitu, daripada dia bawa pulang rusak. Nah, jadi biasa ada sisanya, sisa dari jualannya itu kalau dia sudah mau pulang biasanya dijual sesuai modalnya saja. Nah, itulah kasus yang ada di LKPD kalian seperti itu. Ya, penjual apa? Penjual mainan. Belakang penjual apa? Penjual roti. Nah, penjual apa?
cemilan. Nah, kalau penjual mainan itu bisa dibawa pulang, bisa dijual lagi karena dia tidak tahan, dia tidak rusak. Tapi kalau roti ada jangka waktunya. Jadi kalau sudah daripada rusak, nah biasanya penjual itu dia jual murah. Betul tidak? Dia jual murah. Betul, biasanya bilang, kita ambil saja ini sekian semuanya. Nah, apalagi kalau dia sudah rasa untung. Betul? Seperti itu. Atau ada juga orang yang terkadang kalau dia sudah rasa untung, dia sedekahkan saja. Nah, kita ambil saja, cari orang yang membutuhkan, dia sedekahkan. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah masalah yang kalian selesaikan di LKPD. Berapa kilo dia beli mangga? Coba lihat. Mangga. Beli mangga 30 kilo dan jeruk 40. Tadi ketaki nih. Apa? Sudah selesai? Coba 20.000 kalian 20. Jualan jeruk. Coba cek. Mangga dan jeruk. Jeruk ini kebalikannya ini. Hasil penjualan berapa itu? Banyak sekali. Sultan. Sudah. Kalau 24 selesai. 2, 3 sudah, 4 sudah. Ya, kita kelompok 2. Ada kesulitan? Oke, sudah selesai semua? Sudah. 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Oke. Kita berikan dulu tepuk salut mungkin semuanya. Oke? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, saya akan, siapa yang mau pertama naik presentasi? Kelompok 4, silakan. Kelompok yang lain silakan perhatikan. Kelompok 4 mempresentasikan hasil kerjanya dan setelah dia presentasi, kelompok lain bisa menanggapi atau bisa memberikan pertanyaan. Oke, dipersilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Anggota Ibrahim, Akil, Herul, Rangga, dan Faisal. Salah 1.
Silakan dihitung berapa modal Pak Ardi. Modal untuk mangga 15.000 kali 30 kg sama dengan 450.000. Modal untuk jeruk 10.000 kali 40 kg sama dengan 400.000. Modal keseluruhan 450.000 tambah 400.000 sama dengan 850.000. Berapa hasil penjualan Pak Argi? Hasil penjualan mangga normal sama dengan 20.000 kali 20 kg sama dengan 400.000. Hasil penjualan mangga harga modal sama dengan 15.000 kali 10 kg sama dengan 150.000. Total penjualan mangga 400.000 tambah 150.000 sama dengan 550.000. Hasil penjualan jeruk 500.000 kali 50 kg sama dengan 600.000. Hasil penjualan mangga dan jeruk adalah 550.000 tambah 600.000 sama dengan 1.150.000. Jadi Pak Argi untung. Jadi Pak Argi mendapatkan keuntungan. Dari soal di atas didapat kesimpulan untung 300.000. Pak Argi mendapatkan untung 300.000. Bagaimana dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Silakan. Mana? Ada? Cukup? Cukup? Kalau cukup, ya silakan. Hasil penjualan, coba kasih besar suaranya. Coba berdiri supaya bisa lebih jelas. Ya. Ya berapa? 500. Coba dibaca situ berapa? 600 ya. Coba 600. Ya mungkin salah ingat ya. Oke? Yang dikalikan katanya. Berapa? 600. Oke, mungkin ada mungkin dengar ya. Oke, aman? Bagaimana kelompok 1? Aman? Oke. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kita berikan dulu aplaus kepada penanya. Oke? Kita beri tepuk tangan untuk penanya. Selanjutnya kita akan berikan tepuk apa lagi? Nah, tepuk salut kepada kelompok 4 telah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke? Terima kasih kepada kelompok 4 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami persilakan untuk duduk kembali ke kerja. Yang tangannya. Kalau di kelompok 1 satu orang saja yang kanan, ya. Ya, jadi harus kompak. Kalau disuruh siapa, semuanya anggotanya angkat tangan. Nah, itu baru. Oke, silakan siapa yang akan atau mungkin mau gantian baca. Sini. Ya, oke. Selanjutnya akan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Irfan. Perkenalkan nama saya Rifki. Perkenalkan, nama saya Sakri Zakir Ishak. Perkenalkan nama saya Iksan Wahid. Nah, jadi kami di sini akan mempresentasikan pekerjaan kami, yaitu
LKPD Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi masalah saya di sini yaitu ada seorang Pak Haji penjual buah di pasar. Yaitu dia ingin membeli buah-buahan untuk stok tokonya. Jadi harga modal Pak Haji untuk mangga yaitu 15.000 per kilo dan jeruk 10.000 per kilo. Pak Haji pesan mangga 30 kilo dan jeruk 40 kilo. Silahkan dihitung berapa modal Pak Haji. Modal untuk mangga yaitu 15.000 kali 30 kilo sama dengan 450.000. Modal untuk jeruk yaitu 10.000 kali 40 kilo sama dengan 400.000. Modal keseluruhan yaitu 450.000 tambah 400.000 sama dengan 850.000. Berapa hasil penjualan Pak Haji? Hasil penjualan mangga normal yaitu 20.000 kali 20 kilo sama dengan 400.000. Hasil penjualan harga mangga harga modal yaitu 15.000 kali 10 kilo sama dengan 150.000. Total penjualan mangga sama dengan 400 tambah 150 sama dengan 550.000. Hasil penjualan jeruk sama dengan 15.000 kali 40 kilo sama dengan 600.000. Hasil penjualan mangga dan jeruk adalah 550 tambah 600.000. Dari kasus di atas, kami menyimpulkan bahwa Pak Haji membeli mangga dan jeruk dengan modal 800.000. Dari hasil penjualan Pak Haji mendapatkan uang sebesar 1.150.000. Pak Haji memperoleh keuntungan 300.000 meski ada 10 kg mangga dijual dengan harga modal. Mungkin hanya ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada lagi yang mau menanggapi? Seperti tadi dari kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan? Ya? Sudah cukup? Kelompok 1? Aman? Kelompok 4 bagaimana? Aman, Pak. Aman, oke. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Jadi untuk kelompok 3 kita berikan juga tepuk salut. Oke? Ayo semua tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya dan silakan untuk duduk kembali. Halo semuanya. Oke, kalian semua sudah mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikan hasil kerja terbaiknya di kelompoknya. Jadi satu kali lagi kita berikan tepuk salut untuk semua, ya, untuk semua. Oke, gimana? Kita mulai tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi kita coba merefresh kembali apa yang sudah kita kerjakan tadi. Ini coba perhatikan di layar. Ini sama dengan soal yang kalian masalah yang kalian selesaikan di LKPD. Yaitu Pak Rigi seorang penjual buah di pasar biasa, dia akan belanja bahan untuk stok di toko buahnya. Toko buahnya. Pak Rigi berangkat ke tempat Pak Ahmad yang memiliki kebun mangga dan jeruk. Jadi kalau kita mau harga yang lebih murah, kita harus pergi ke kebunnya langsung karena dia mau jual kembali. Harga mangga 15.000 per kilo dan jeruk 10.000 per kilogram. Pak Agri memesan mangga sebanyak berapa? 30 kilogram, jeruk sebanyak 40 kilogram. Kemudian Pak Agri menjual mangganya dengan harga berapa mangganya dia jual? Harga 20.000 dan dijual jeruknya dengan harga 15.000 karena dia ingin memperoleh keuntungan. Tadi Pak Arki membuka tokonya sejak dari pagi. Jadi pagi dia buka tokonya, dia menjual sampai sore. Begitu menjelang sore, ketika sudah mau sore, Pak Arki masih tersisa
buah mangganya. Berapa kilo tersisa? Masih ada 10 kilogram. Nah ini sudah mau malam. Nah dia tutup sebelum malam. Sudah mau malam, sore masih ada 10 kilogram. Nah daripada ini mangga dia simpan dan busuk, mau dijual juga besok sudah tidak bisa, maka Pak Agri menjualnya dengan harga apa lagi harga modal, dengan harga modal. Jadi mungkin dihitung kayaknya saya sudah untung ini. Yang biasa begitu penjual tuh, yang penjual orang tuanya itu tahu paham. Kayaknya ini saya sudah untung ini. Saya jual modal saya. Atau ada juga orang seperti saya katakan tadi, saya sedekahkan saja. Seperti itu toh? Jadi dia menjualnya dengan harga modal. Berapa harga modalnya tadi? Berapa? 15.000. Harga modalnya 15.000. Sudah betul? Sudah betul? Tidak, Pak. Berapa? Ayo. Harga modalnya mangga. Modal 15.000. 15.000. Ah, sudah betul ya 15.000 berarti Pak Arki menjual mangganya 10 kilo itu sebanyak apa? Dengan harga 15.000 per kilo. Yang tadinya dia jual berapa? 20.000 per kilo. Nah, jadi coba kita lihat kembali ini sama dengan yang kalian kerja di radio KPD. Dihitung modal keuntungan 15.000 dikali 30 hasilnya 450.000. Kemudian modal jeruk 10 kali 40 400.000. Jadi modal keseluruhan yang dipakai oleh Pak Argi membeli mangga dan jeruk adalah 850.000. Oke, lanjut. Nah, ini hasil penjualannya, hasil penjualan normal 400.000 ditambah dengan 150.000. Jadi hasil penjualan mangganya itu berapa tadi? Berapa? Hah? 550.000. Hasil penjualan jeruknya ada 600. Jadi hasil penjualannya Pak Argi yaitu 1.150.000. Jadi situ kita sudah bisa tahu. Tadi modalnya berapa? Berapa modalnya? Ayo. Modalnya berapa? 850.000. Kemudian mendapatkan penjualan sebanyak 1.150.000. Dari situ kita sudah bisa lihat apakah dia untung atau rugi. Untung. Dia mendapatkan keuntungan sebanyak 300.000. Jadi dia mendapatkan keuntungan 300.000. Oke. Ini sebagai kesimpulan untuk dari yang kalian kerja tadi itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa untung itu adalah harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Kemudian rugi itu harga pembelian dikurang dengan harga penjualan. Nah ini kapan dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi. Nah itu yang kita harus tahu. Oh kalau begini untung rugi ya. Untung itu jika hasil penjualan lebih besar daripada apanya? Modalnya. Itu ya toh? Kalau penjualannya lebih besar daripada modal maka dia untung. Kalau modalnya lebih besar dari penjualannya maka itu apa? Rugi. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi semua pengusaha, apalagi tadi berapa orang yang mau jadi pengusaha, maka dia harus berusaha. Ketika di usahanya itu berusaha bagaimana caranya supaya untung. Jadi ada beberapa aspek yang harus dia perhatikan. Dan misalnya di materi berikutnya kita akan lanjut lagi ke tahapan berikutnya termasuk diskon. Kita akan belajar diskon. Pernah lihat diskon tidak? Pernah. Nah, karena berikutnya kita akan belajar diskon. Di mana biasa lihat diskon? Tertulis. Di mall. Diskon berapa itu biasa? 20.000. Berapa? 25%. Ada yang biasa paling tinggi itu berapa? 50 ya? 50%. Nah itu kita akan belajar. Apa itu 50%? Apa itu diskon? Atau ada yang sudah tahu? Nah, kita ada dulu untuk materi sebelum ke depan ini. Apa itu diskon? Apa? Potongan harga. Jadi kalian sudah tahu. Tuh, sebenarnya
Artinya ini materi sudah aman, betul tidak? Oke. Nah, jadi ini tadi sebagai kesimpulan kita pertemuan kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita tutup, saya harap kepada kalian semua untuk tetap belajar, untuk tetap motivasi diri kalian untuk belajar. Kenapa kita perlu belajar? Karena untuk kita hadapi masalah-masalah kita yang akan ke depan. Betul tidak? Contohnya kita tadi ini kita belajar untung rugi. Untuk apa itu? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan mengenai untung dan rugi. Karena kita tahu nanti apa ada yang mau jadi pengusaha, maka seorang pengusaha harus tahu bagaimana caranya saya bisa untung. Iya toh? Iya, karena ada tidak pengusaha yang mau rugi? Tidak ada. Semua pengusaha itu mau untung. Nah, inilah cikal bakal atau titik awal kita belajar menjadi pengusaha dengan belajar untung dan rugi, dan kita akan belajar lagi selanjutnya apa itu, bagaimana itu penjualan dan lain sebagainya. Oke, jadi saya harus tetap belajar karena sebelum saya tutup ada sini kan kalian kan belajar bahasa Arab, betul tidak? Ya, belajar bahasa Arab tuh, maka saya akan berikan kuis, tapi itu termasuk peribahasa bahasa Arab, dan ini adalah salah satu bahasa motivasi. Oke? Mau dengarkan? Dengarkan baik-baik. Jadi di pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man kana abi kada wa kada, walakinnal fata man kana ha anaza. Artinya bukanlah seorang pemuda atau bukan seorang laki-laki yang mengatakan bahwa bapak saya begini, begini, dan begini. Artinya dia mengandalkan bapaknya. Bapakku begini, bapakku begini. Nah, tetapi pemuda yang sejati atau laki-laki yang sejati yang mengatakan adalah ini adalah saya. Paham? Nah, itu artinya kita harus membuktikan diri kita sebagai generasi penerus untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Oke, karena itu mulai dari sekarang tekunlah untuk berusaha terus mencapai cita-citamu, belajar dengan baik. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.